istilah wahyu. Jadi kemudian tadi disebutkan juga sekilas tentang Fir'aun. Kemudian orang Yahudi bertanya tentang Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jawab Nabi Muhammad SAW, lam yanzur Musa ilallah. Tidak pernah memandang Musa kepada Allah. Fanazala wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fa yuhiya bihi ma yasha. Turun ayat yaitu surah Asy-Syura ayat 51. Tidaklah seseorang itu berbicara berbicara dengan Allah kecuali berupa wahyu atau dibalik hijab atau diutus seorang rasul yaitu malaikat kemudian menyampaikan wahyu dengan izin Allah atas kehendaknya. Jadi nggak pernah sebenarnya Pak Allah itu berbicara langsung kepada Musa. Walaupun wakala Allah Musa, saya sudah jelasin kondisi kemarin. Jadi bentuk bicara berkaitan dengan kalam Allah Musa, di mana di dalam kitab yang lain Tijat Daluri itu dijelaskan bahwa Nabi Allah Musa itu terkesima dengan keindahan Pak. Di dalam kitab-kitab yang lainnya juga bagaimana saat bentuk bicaranya itu jangan seperti yang kita bayangkan Pak, dalam bentuk huruf ya. Kan kalau kita ngomong dari susunan huruf bukan Pak. Kemudian dalam bentuk suara bukan seperti juga. Jadi kalam berkaitan sifat Allah itu bukan dalam bentuk susunan huruf dan dalam bentuk suara. Yang dimana kalau suara itu ada gesekan kan gitu ya. Ini kita suara, kemudian ada hembusan angin. Jadi jangan dianggap seperti kita berbicara. Dan saat itu tidak dipastikan seperti apa berfirmannya Allah berkaitan dengan langsung kepada Nabi Allah Musa itu seperti apa, kecuali Allah yang tahu. Juga yang tahu yaitu Nabi Allah Musa alaihissalam. Seperti sebagaimana Rasulullah menerima wahyu Pak, min wara'i hijab, itu dalam bentuk seperti suara gemerincing. Ya, yang kemarin saya jelasin, gemerincingnya itu seperti apa? Kayak orang pakai kong itu, itu serem itu kalau di film-film tampil dan sebagainya. Tapi apakah seperti itu? Ya, tidak seperti gemerincingnya itu Rasulullah sampai apa? Itu wahyu yang paling berat. Ini penjelasan dalam kitab-kitab yang lain. Wahyu yang paling berat itu seperti itu. Jadi itu gambarannya. Jadi Allah nanti saat menyampaikan kalamnya kepada manusia itu dalam bentuk wahyu. Siapa yang menyampaikan wahyu kemarin? Malaikat Jibril. Atau dibalik hijab. Ini malaikat hijab itu tidak secara langsung. Wahyu ini atau disampaikan wahyu melalui Rasul yang dia beri delegasi kepadanya sesuai kehendak Allah. Qala Suhaimi fi tafsir dzalika, berkata Imam Suhaimi di dalam tafsirnya yang tentang yang ketiga itu, ai ma sahha li basyarin ayyukallimullah illa ayyuha ilaihi wahyan. Tidak benar bahwa maka benarlah bagi seseorang yaitu Allah berbicara dengannya kecuali dengan apa? Melalui wahyu kepadanya. Ai kalaman khafiyan, atau melalui pembicaraan yang halus ya, halus ringan. Yudraku bisur'atin, kemudian dipahami dengan cepat. Kamasanya Ibrahim fil manam, sebagaimana contohnya yaitu Nabiullah Ibrahim mendengar. Sebenarnya kalau di dalam tidur ini mendengar mimpi. Tapi di sini digambarkan mendengar,
maksudnya berkaitan dengan wahyu, tetapi melalui gambaran mimpi. Film mana? Jadi mimpinya kita sama mimpinya Nabi waliullah beda Pak. Kalau kita kan mimpi sampai ngiler-ngiler. Kalau para wali itu mimpi antara benar kenyataan gitu Pak. Sadar karena apa? Yang menyampaikan langsung malaikat. Inna Allaha ya'muruka bidzabhi waladika. Sesungguhnya Allah memerintahkan ya kepada kamu untuk menyembelih siapa? Putra kamu. Wa kama ulhimat ummu Musa antaqdifahu fil bahri. Sebagaimana diilhamkan kepada ibunya Musa. Ini kan Nabi Musa pada saat lahirnya Fir'aun mimpi bahwa nanti akan lahir seorang laki-laki yang itu akan menjadi musuh besar. Wah, itu langsung Pak dicari tuh siapa yang melahirkan anak laki-laki dibunuh. Maka datanglah ilham, ini wahyu kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Melemparkan putranya yaitu Nabi Musa kepada apa? Di laut. Jadi antara lautan sama ini apa namanya itu dibuang dari situ, dikasih tempat dan sebagainya. Au min wara'i hijab, itu contoh yang berikutnya. Kemudian au min wara'i hijab atau di balik apa? Dinding atau tirai, jadi nggak kelihatan. Kalau yang tadi kan dalam tidurnya mendengar suara Nabiullah kemudian datang ilham ibunya Nabiullah Musa. Au min wara'i hijab atau di balik dinding. Maksudnya nggak kelihatan itu Pak. Pokoknya gambaran au illa ayyursila rasulah. Atau yang berikutnya adalah mengutus seorang utusan. Biasanya yang menyampaikan utusan siapa? Malaikat biasanya Pak. Ai malaka Jibril atau malaikat Jibril. Jadi Rasulan di sini adalah ayat malaikat Jibril, yaitu malaikat Jibril. Fayukal liman rasulan, kemudian berbicara kepada Rasul. Ai al-mursala ilaihi bi amri rabbih ma yasha, atau yang diutus kepadanya untuk menyampaikan perintah Tuhannya sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Farqun cara qala Sulaiman Jumal, berkata Imam Sulaiman Jumal wa anil Haris, yang diriwayatkan dari Haris bin Hisham annahu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya siapa? Haris bin Hisham. Kaifa ya'tika wahyu, bagaimana Rasulullah datangnya wahyu kepada engkau? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyanan ya'tini fi misli sawsalatil jaras. Kadang-kadang datangnya wahyu kepada aku seperti apa? Dentangan jaras itu apa? Itu yang kalau di sapi digantung tuh kelentongan. Lonceng. Ya, lonceng. Teng. Makanya tadi saya bilang kayak film vampir tuh kan. Teng. Ada yang diketok pakai besi ya. Kalau saya dulu di foto kalau jam sholat tuh kayak greng itu bekas bokor kulit apa bokor pria yang gede segini itu jaras juga. Wa huwa asyadduhu alayya. Bentuk yang seperti itu yang sangat apa? Yang sangat berat. Jadi Rasulullah yang kayak gitu kayak bentuk tangan lonceng sangat berat. Fayubsamu anni wa qad wa'aitu. Ya. Nah, ini sungguh apa? Reaksinya itu sangat ini Pak.
untuk beliau